Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan. Kalau di kampus saya lihat pertemuan ke 10 ya. Karena 2 minggu yang lalu saya nggak masuk ya. Eh, walaupun sebenarnya sekarang minggu ke-12 ya. Ya nanti mungkin Betul. saya akan ganti hari lain. Nanti saya cek jadwalnya. Untuk hari ini saya ngadakan perkuliahan online karena kemarin habis dirawat ya, di rumah sakit. Jadi nggak bisa offline. Saya bahas dulu pertemuan kita hari ini tentang firewall ya. Jadi saya kepikiran nanti UTS-nya, UAS-nya itu praktek ya individu, entah itu nunjukin program ke saya, nunjukin demonya praktek ke saya satu-satu, atau bikin video ya, dua itu ya. Nah, yang dipraktekin apa? Nanti saya buat itu ya, beberapa soal terus kalian ngeklik biar tiap orang beda-beda soalnya gitu. Yang dipraktekkan apa? Ya, apa yang kita pelajari, implementasi FTP, terus implementasi firewall dan lain sebagainya. Hari ini saya bahas tentang firewall, UFW, di dalam sistem operasi Linux. Jadi, kalau kita install sebuah aplikasi, itu setiap aplikasi itu punya port ya, port default. Eh, kalau portnya HTTP ada yang tahu port berapa? Portnya HTTP ada yang tahu? Defaultnya port HTTP itu berapa? Ada yang tahu? Di mata kuliah jaringan komputer atau mata kuliah pemrograman web, HTTP itu portnya berapa? 80, Pak. Ya, ya 80 ya, itu defaultnya. Kalau kita sebagai DevOps itu ya, yang handle server, idealnya ya, untuk menjaga keamanan port itu kita seleksi ya. Port apa saja yang kita buka dan yang kita tutup, dan lebih bagus lagi bisa spesifik gitu ya, IP address siapa aja yang boleh masuk gitu ya. Nah, untuk ataupun merubah IP port defaultnya ya, seumpama port defaultnya pemrograman web server itu 80 ya HTTP. Terus saya pengen merubah ke port yang lain dari 0 sampai 1000-an itu kalian bisa cek ya, port berapa aja. Masih banyak yang belum dipakai ya. Itu kita bisa ya kita rubah dari 80 ke 1200 atau 3000 berapa itu bisa. Terus kita bisa spesifik orang hanya dari IP address tertentu yang bisa nyeken itu bisa ya. Atau enggak kita tolak jika ada orang yang mencoba ngakses itu bisa. Dengan apa? Dengan firewall. Nah, di Ubuntu namanya itu UFW, ya, untuk pengaturan firewall itu. Nanti ada soal apa namanya? Untuk tesnya nanti praktek implementasi settingnya ya. Jadi nanti mungkin soalnya install aplikasi firewall ya. Terus kemudian rubah port HTTP dari 80 ke port sekian gitu ya. Terus buktikan. Cara membuktikannya gimana? Ya kita konekkan dua komputer. Kalau enggak, terus kita set IP address-nya, terus kita coba scan atau kita akses dengan port 80 bisa atau enggak. Terus kalau settingannya di off-kan atau dikembalikan ke 80, terus kita coba ping lagi bisa atau enggak. Caranya seperti itu ya. Oke, apa itu UFW? Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Di Ubuntu terdapat alat berbawaan bernama UFW, Uncomplicated Firewall. Firewall yang tidak complicated ya. Maksudnya yang sederhana gitu ya. Yang mempermudah pengaturan firewall melalui antarmuka yang sederhana. UFW adalah alat konfigurasi firewall berbasis antarmuka baris perintah yang dirancang untuk menyederhanakan penggunaan IP tables. Jadi sebenarnya dia menggunakan IP tables ya. IP tables ada materinya sendiri sebenarnya. Sama sih, mirip. Firewall di Linux itu namanya IP tables. UFW sangat mudah digunakan terutama bagi pemula.
Pertama kita harus pastikan bahwa UEFI sudah terinstall di aplikasi kita ya. Secara default UEFI biasanya sudah terinstall di Ubuntu. Namun jika belum, install UEFI dengan perintah berikut. Oke, karena saya di rumah terus laptop yang menggunakan sistem operasi Ubuntu-nya ada di kampus yang nggak saya bawa. Jadi saya nggak bisa praktek di komputer saya yang sekarang karena saya pakai MacBook ini. Harusnya sama ya. Aku coba. Kalau saya buka terminal, sudo apt. Nggak bisa ya. Pelan, pelan suran. Bentar. Jadi kalian nanti silakan praktekkan. Kalau nggak nanti saya minta praktek ya sebelum ke UTS. Jadi ketika UTS itu bukan praktek yang pertama gitu ya. Biar lebih lancar, lebih paham. Kalau sudah praktek harusnya paham konsepnya ya. Kalau kita cuma belajar konsepnya aja, saya kira akan masih jauh dari pemahaman. Nanti kalian bisa praktekkan sudo apt update untuk mengupdate semua aplikasi, terus pastikan UEFI-nya sudah terinstall atau belum ya. Sudo apt install UEFI. Kalau di sini UEFI min info, min version. Oh dia nggak pakai SH, nggak terbiasa pakai MacBook saya. Oke, pertama kalian install dulu sudo apt install UEFI. Kalau sudah terinstall, terus sudo UEFI status sih untuk mengetahui apakah UEFI aktif atau stop atau restart dan lain sebagainya. Biasanya kalau kemarin di laptop ketika saya bikin materi terus saya cek, biasanya awal setelah install itu inaktif ya, statusnya inaktif. Kalau belum pernah di setting sama sekali, UEFI-nya belum aktif. Cara ngaktifinnya bagaimana? Kalau dia sudah aktif, statusnya tulisannya aktif ya. Saya lupa ngasih screenshot tampilannya. Kalian bisa praktekkan sendiri di Ubuntu masing-masing. Jika ingin menonaktifkan UEFI, sudo UEFI disable. Kalau menaktifkan harusnya enable ya. Oke, apa atau pakai perintah sistem ctl UEFI static. Kalian bisa praktekkan ya. Saya lupa ngasih perintah untuk mengaktifkannya. Kayaknya enable atau start gitu ya. Nah, aturan dasar. Saya minta sih nanti masing-masing praktek sih ya. Kalau nggak apa, kalau tugas sih mungkin bisa kelompok. Nanti saya minta untuk praktek ya. Bisa buat kelompok 4 orang aja. Nah, tapi UTS-nya nanti sendiri-sendiri. Termasuk yang implementasi FTP minggu kemarin. Nah, sebelum menambahkan aturan, penting untuk menentukan kebijakan default. Kebijakan ini menentukan bagaimana UEFI menangani koneksi yang tidak diatur secara eksplisit. Contohnya, saya pengen menolak semua koneksi masuk. Sudah UEFI default Denny incoming. Jadi ada berapa IP address pun yang coba masuk atau ngeping gitu ya, coba ngakses komputer kita akan ditolak walaupun sudah terhubung gitu ya. Mengizinkan semua koneksi keluar. Sudah UEFI default allow outgoing. Itu untuk aturan dasar. Jadi maksudnya kita nggak spesifik IP address berapa, port berapa, aplikasi apa itu nggak ada. Nah, untuk menambahkan aturannya bagaimana? Seumpama kita pengen mengizinkan koneksi pada port tertentu, misalnya HTTP pada port 80. Kalau kita install web server, harusnya dia secara default akan mengizinkan ya. Kecuali kalau kita pengen ngerubah portnya gitu ya, kita rubah port. Kalau kita pengen mengizinkan koneksi HTTP pada port 80, kita bisa menggunakan sudo UEFI allow 80. Atau pakai dengan nama layanan atau nama aplikasi, nama protokolnya, sudo UEFI allow protokol. Nah, oke. Mengizinkan koneksi, mengizinkan koneksi HTTPS port 443. Kalau HTTP itu belum yang ada security-nya ya. Kalau yang HTTPS beda port 443, sudo UEFI allow HTTPS atau 443. Mengizinkan koneksi SSH. Nah, semua kita implementasi saya sudah ngasih materi SSH belum ya? Lupa saya. Belum kayaknya.
Jadi nanti ada materi tentang implementasi atau install SSH gitu ya. Default portnya 22. Seumpama sudah ya SSH. Yang kemarin FTP sih. Hampir mirip ya, SSH sama FTP portnya 2122. Sudo UEFI allow SSH. Nah, kalau kita pengen menolak dari IP address tertentu, kita bisa tambahkan semua. Kita sebenarnya ada banyak namanya monitoring jaringan ya, aplikasi monitoring jaringan. Kalau tiba-tiba ada IP address tertentu mencoba mengakses, kita nggak perlu manual ngecekin atau monitoring tiap menit IP address apa aja yang akses komputer kita ya. Seumpama kita handle server sebuah aplikasi web gitu. Sebenarnya ada banyak aplikasi monitoring ya. Di situ nanti kalau ada IP address yang mencurigakan, seumpama dia ngakses berkali-kali dengan IP address yang sama gitu, kita bisa blok IP address tersebut supaya nggak bisa ngakses server gitu. Pakai allow-nya ini kita rubah menjadi DNI, sudo UEFI allow from 192, 168, 100, mengizinkan. Tapi kalau allow-nya, allow kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya diizinkan. Kalau DNI, ini ya DNI menolak. Kita tinggal rubah allow-nya ke DNI. Mengizinkan koneksi pada IP tertentu. Mengizinkan koneksi pada port tertentu hanya dari IP tertentu. Semua kita blok dia untuk ngakses spesifik port 22 gitu ya. Sebenarnya secara bahasa ini bisa dipahami ya, maksudnya nggak perlu dihafalin, sudah bisa ya. Sudah UFI allow from 192, 168, 100 to any port 22. Ini tampilan screenshot untuk menambahkan aturan firewall di UFW. Sudah UFW allow from 192 to any port 22. Rules update. Status numbered, status inactive. Nah, ini kalau pertama kali kita install dan belum pernah kita rubah, itu statusnya inaktif ya. Kita aktifkan dengan sudo UEFI enable. Firewall is active and enable on system startup. Terus sudo UEFI status numbered. Ini kalau kita tambahkan status terus numbered, dia akan menampilkan aturannya berdasarkan number ya. Satu apa, dua apa. Satu ke port 22 action allow in, dibolehkan from 192, 168, 100. Jadi kalau seumpama dapat soal izinkan IP address sekian untuk mengakses aplikasi apa di port berapa gitu, perintahnya gimana, terus dibuktikan gitu ya. Kalau nanti UAS-nya seperti itu. Untuk menolak koneksi pada port tertentu pakai lo tadi dengan deny kalau secara bahasa bacanya. Saya tambahkan di sini UEFI deny from 192. Nanti kalau kita cek UEFI status number, ya ini ada aturan pertama yang saya buat tadi. Ini aturan kedua. Dibolehkan, DNI in tidak dibolehkan. Jadi silakan dipraktekkan. Dipraktekkan dan dicoba. Dicoba itu maksudnya ya harus pakai dua komputer ya. Tapi saya nggak mengharuskan pakai kabel ya. Sekarang kabel udah jarang ya. Semuanya pakai WiFi. Boleh dihubungkan dua komputernya pakai wireless, pakai WiFi terus dipraktekkan gitu ya. Komputer A berapa, komputer servernya IP address-nya berapa, komputer B IP address-nya berapa. Sebelum menggunakan UFA dia bisa mengakses HTTP di web server di komputer A belum. Seterusnya kita blok gitu ya. Terus dipraktekkan ping bisa nggak, harusnya nggak bisa ya kalau aturannya dijalankan dengan baik gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk menghapus aturan bagaimana? Kita bisa menggunakan perintah sudo UEFI delete rule. Rule itu aturan apa gitu ya. Bisa pakai number nanti, number aturan yang ada di UEFI tadi. Contoh, untuk menghapus aturan untuk port 80, sudo UEFI delete allow 80. Aturan allow 80 atau DNI 80. Hapus aturan berdasarkan nomor. Jadi kita juga bisa menghapus aturan berdasarkan nomor di status dia di firewall. Di sini contohnya saya pengen menghapus yang nomor 2. Kita cek dulu sudo UEFI status numbered, ada 1, 2, sudo UEFI delete 1. Kita akan mendelete yang nomor 1.
Oke. Melihat aturan firewall yang aktif sama seperti tadi. Oh, ini baru materi tentang SSH ya. Materi selanjutnya tentang SSH. Oh, saya belum menambahkan merubah port ya. Oke, mungkin saya tambahkan di materi pertemuan selanjutnya. Bagaimana merubah port default dari sebuah aplikasi. Materi selanjutnya, tadi pertemuan 11, sekarang pertemuan 10. Ini dua pertemuan ya. Ini nggak apa-apa sih nanti. Saya jelaskan lagi. Yang selanjutnya adalah Secure Shell. Ini sebenarnya mirip seperti FTP, File Transfer Protocol. Tapi perbedaannya kalau File Transfer Protocol itu tidak terenkrip ya. Jadi bisa semua ada orang penyerang di tengah itu akan mendapatkan username password ya, kalau ada yang nyadap gitu. Akhirnya muncul FTP, File Transfer Protocol, menggunakan enkripsi. Makanya disebut the Secure Shell. Sebenarnya bukan kepanjangan dari SSH itu Secure Shell ya. Keuntungan SSH, keamanan tinggi karena mengenkripsi data, memungkinkan akses remote ke server atau komputer lain, dapat digunakan untuk manajemen sistem, transfer file, dan lain sebagainya. Ya, paling sering dipakai ya SSH ya. Nggak cuma, nanti ada yang namanya SSH dengan key gitu ya, dengan kunci gitu ya, biar lebih aman. Nah, sebelum kita, ini aplikasi yang paling sering dipakai kalau kita mengakses server ya, untuk manajemen server. Di, maksudnya gini, kalau kita buat aplikasi web gitu ya, eh, ada ada dua hal yang bisa kita pilih ya. Kita bisa pakai hosting, shared hosting. Itu kita nggak perlu mikirin server ya, karena kayak kita ngontrak sebuah kos-kosan gitu ya, sudah disediain kamar dan lain sebagainya, kita tinggal pakai. Atau kita ngontrak rumah gitu ya. Kalau ngontrak rumah kita harus eh, siapin masalah keamanannya, ngatur settingan bentuknya dan lain sebagainya, kosongan gitu ya. Nah, biasanya kalau masih belajar ya kita buat aplikasi web ya, kalau nggak mau ribet ya kita tinggal sewa shared hosting gitu. Jadi kalau pengen belajar implementasi, tapi secara biaya pasti lebih mahal ya karena sewa VPS atau private server, virtual private server itu lebih mahal. Tapi kalian bisa nyoba ini apa namanya di Google Cloud atau Amazon Web Service AWS ya, yang versi trial gitu ya, yang sebulan atau berapa bulan itu. Yang kita bisa dapat komputer server selama sebulan gratis free gitu ya. Untuk hanya coba-coba instalasi dan lain sebagainya. Jadi setelah kita dapat, sebenarnya kalau dapat komputer ini, apa kita sewa virtual VPS, itu kita dapat username password, SSH-nya biasanya langsung terinstall ya, otomatis. Tapi kita jadi paham konsep SSH itu. Nah, how to install configure SSH on Ubuntu 2204. Pertama, kita harus update. The first thing you need to do before installing SSH on Ubuntu is update to all packet. Standar ya. Kemudian kita install sudo apt install open SSH and slash server. The installation of the necessary component will begin answer yes to all the system. Nanti ada pertanyaan di tengah instalasi itu yes or no ya. Kita tulis yes. After the installation is complete, go to the next step to start the service. Kemudian kita bisa start pakai sistem CTL enable /no SSH. On startup, you will see the following system message. The no tambahan no itu di perintah di atas. Have you launched the service and simultaneously says to start when the system boot. Itu membantu ketika kita restart komputernya di awal bootingnya. Otomatis kita berjalan auto start ya kalau di Windows namanya. Kalau ngecek statusnya ini sama ya seperti aplikasi lain. Nah, yang pasti kita harus pastikan firewall-nya mengizinkan di port firewall port SSH yang dipakai. Sudah UEFI status, sudah UEFI allow SSH ya, atau allow port 80 ya. 20 ya tadi. 20 apa 21 apa 22 SSH. Nah, untuk cara koneksinya
pakai SSH username at IP address atau IP addressnya. Kalau IP addressnya sudah terregistrasi atau ini dengan domain, kita add nama domainnya. Nah, kayaknya materi ininya belum selesai, nanti saya tambahin. Oke, sampai di situ aja materi kita hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Si, tugasnya, mungkin ini saya kasih tugas ya gambarannya. Nanti bikin kelompok, disiapkan dari sekarang ya. Materi selanjutnya kan, materi sebelumnya kan file transfer protokol ya. Jadi tugasnya saya gabung aja karena saya belum lihat kelas ini yang presentasi praktek FTP. Jadi langsung aja kita gabung. Tugasnya silakan bikin kelompok ya. Nanti saya buat listnya. Disiapkan bikin kelompok, praktekkan apa yang dipraktekkan. Yang dipraktekkan ya 3. Yang dipraktekkan 3. Ntar saya tulis di sini. Saya tulis di sini ya. Yang dipraktekkan apa? Per kelompok maksimal 4 orang. Praktekkan implementasi FTP. 2. Implementasi instalasi SSH dan UEFI. Ini harusnya 2 soal ya. Nah, nanti kita tambah aplikasi lain ya. Bisa domain name server, instalasi DNS, domain name server, bisa webmail server, email server, sama web server, database server, dan lain sebagainya. Jadi nanti saya kepikirannya, UTS-nya bagaimana? UTS-nya nanti saya buat, apa namanya, lingkaran, lingkaran warna, lingkaran warna kayak gini ya. Well, apa sih lingkaran well? Nanti saya buat lingkaran kayak gini ya. Pertama, biar raca random gitu ya. Pertama aplikasinya, sebenarnya di sini kalian klik terus dia akan muter random beberapa aplikasi. Tentunya ketemu FTP, berarti tugasnya implementasikan FTP. Kemudian sebelahnya portnya, dapat port berapa, jadi implementasikan FTP di port berapa. Nah, di situ nanti dipraktekkan allow-nya, DNI-nya, spesifik IP address berapa gitu. Jadi soalnya tiap orang pasti beda-beda sesuai dengan rodanya berputar masing-masing. Oke, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada, Pak. Ya, silakan dibuat kelompoknya 4 orang, maksimal 4 orang. Kelompok ini untuk tugas ya. Tapi nanti untuk ETS individu ya. Oke, terima kasih yang sudah datang. Nanti saya rekam. Ini saya rekam ya. Jadi nanti saya share rekamannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.